dulu banyak orang meminta ke kuburan untuk meminta Mbah, tolong dong segala macam. Nah, akhir zaman muncul itu. Akan datang. Dan yang diceritakan 15 abad lalu, maka dia usir, maka akan datang keturunan dia. Betul. Beberapa hal nih saya baca ya, referensinya itu adalah bahwa salah satu ciri akhir zaman itu adalah ketika nanti akan ada perang besar Siap. dan semua teknologi hilang. Betul. Jadi sebelum kiamat itu atau akhir zaman itu muncul perang yang semua teknologi hilang. Cerita itu saya ingin konfirmasi kebenarannya. Terus kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penyakit akhir zaman ada dua. Oke, apa itu? Penyakit akhir zaman ada dua. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di edisi kali ini dalam Ruang Suara The Podcast dari Radio Republik Indonesia. Jadi hari ini agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya karena hari ini kita akan membicarakan satu hal di luar kebiasaan yang biasa kami tampilkan dalam podcast-podcast kami. Biasa kita bicara soal politik, hukum, bicara keamanan, hubungan internasional, konflik, korupsi, dan sebagainya. Tapi ada yang cukup meresahkan saya ketika kondisi dunia hari ini agak berbeda dengan yang pernah kita bayangkan. Demo ada di mana-mana misalnya, demo di Indonesia, demo di Nepal itu menginspirasi banyak negara di dunia sebenarnya ketika juga melakukan protes terhadap pemerintah. Konflik di Timur Tengah juga tidak kunjung selesai, belum lagi kalau kita bicara saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini tetap mengalami keterpurukan luar biasa. Ini yang agak menggugah saya karena memang satu hari saya membaca sebuah kitab akhir zaman, cerita tentang bagaimana kondisi akhir zaman kita dalam kitab akhir zaman. Dunia yang chaos, kejahatan yang kadang-kadang di luar nalar. Mungkin Anda juga pernah mendengarkan atau baru-baru ini soal mutilasi dan sebagainya. Sepertinya nyawa nggak ada harganya tuh. Saya agak terusik dengan itu, tapi saya nggak terusik soal apakah ini korupsi, ini ekonomi, dan sebagainya. Kita akan coba untuk diskusi hari ini bersama dengan Ustadz Tubagus Muhammad Adi Mulyana. Beliau adalah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Bogor. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ustadz. Ini saya tiba-tiba pagi-pagi ngundang Ustadz itu sebenarnya keresahan pribadi sebenarnya. Resah dalam pribadi ini. Ya ini yang tadi saya sampaikan. Betul. Ini dunia kok gini-gini amat ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sosial media juga tiba-tiba ditemukan di sekitar Kazakhstan sebuah gua yang besar. Betul. Kemudian ada pintu tertutup di gua itu dan orang mulai bicara jangan-jangan Ya'juj Ma'juj nih. Orang coba menghubungkan ke arah sana. Kalau kita bicara Cocok logi, iya. Iya, cocok logi, tapi kan kita memang nggak tahu kapan kiamat. Betul. Tapi kan Rasulullah pernah bilang ketika ada seorang ada malaikat yang menyamar jadi manusia bertanya pada Rasulullah, katanya, saya kalau kiamat nggak tahu tuh, tapi kalau ciri-cirinya Allah udah kasih tahu dalam Al-Quran. Apa keresahan saya sama dengan keresahan Ustadz tuh soal kondisi dunia hari ini? Apakah benar kita sedang mengalami fase akhir zaman itu, Ustadz? Siap. Untuk keresahan sepertinya bukan antara kita berdua. Nah, gitu ya. Mungkin antara kita semua berpikiran satu sama. Bukan maksudnya satu pemikiran yang ada apa dengan dunia kita. Mungkin kalau yang afala ta'qilun, bagi mereka yang berpikir apakah ini sa'ah, kata Nabi itu. Apakah ini sudah waktunya? Dan mereka yang melihat kejadian di mana huru hara seperti yang kejadian di negara kita, jangan jauh-jauh deh. Ya. Itu udah mencerminkan sesuatu yang ada sebab dan akibat mungkin kan? Gimana kalau kita sambungkan dengan keterangan dari Nabi kita sekalian, Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya akan menjelaskan ada beberapa kriteria, mungkin nanti bisa nyambung di Bang nih. Ya. Kita detail dulu dari pertama, boleh saya bacakan dulu? Boleh. Jadi pemirsa sekalian dan Bang Mul, Nabi pernah menjelaskan, Ija ro'aita sukhon. Sukhon itu adalah makna pelit. Kalau yang kita tahu pelit itu apa? Bakhil. Bakhil, betul. Bakhil. Betul. Tapi ini sukhon dan bakhil beda.
Oh, apa bedanya? Nah bedanya gini, kalau bakhil itu pelitnya diri pribadi. Bang, ini anak mau muludan nih bang nih. Iya. Wah lu gue yang cari duit, lu muludan lu modal sendiri aja kayak begitu. iya, Ini pribadi ya, Betul. bakhil. Sukhon tuh gimana? Ini sukhon bakhil pelitnya tapi dirinya untuk orang lain. Dia ngajak orang-orang, misalkan abang ada mau menggelontorkan dana. Saya bilang, ngapain bang? Kirim dana ke dia. Dia berseberangan sama kita. Iya. Dia beda kubu, dia beda mazhab, dia beda sama kita. Ngapain lu ngasih uang kayak begitu? Biar urusan dia. Itu sukhon. Oh, jadi pelit dan memelitkan. Pelit untuk dirinya Dan ngajak orang. Dan ngajak orang. Nah disebutnya wa muto'an. Dan pelit itu yang dituruti. Dia akan mencuci otak. Bang ngapain lu, ini udah beda bang, berseberangan sama kita. Iya juga ya, ngapain? Dia beda sama gua. Gua kagak jadi. Ini yang paling parah. Sukhon tuh. Sukhon. Nyambung lagi. Ija ro'eta sukhon wa muto'an. Apabila kita udah melihat sukhon dan kebatilan, kepelitan itu diikuti. Satu. Yang kedua, wahawa mutoban. Wahawa mutoba. Dan hawa nafsu yang dituruti. Gimana hawa nafsu yang dituruti? Oke. Dulu kita bukan kita, mereka di luar sana apabila kalau mau maksiat bang, itu dia harus survei dulu bang. Masa? Oh iya, contoh apa yang disurvei? Contoh misalkan yang terkenal mungkin orang Gen Z nggak akan tahu Saritem. Oh iya. Paham? Oh, tempat prostitusi. Nah prostitusi maksiat salah satunya. Iya. Ya kan wahawaan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Oke. Wah gua gimana survei dulu dia. Zaman sekarang Jadi maksiat berencana gitu. berencana. Oh. Wa mutaban yang diikuti nama dia. Dan banyak orang yang mendukung hal itu. Sekarang terjadi. Pinjol yang ilegal. Emang pinjol ada yang legal? Ada? Nggak tahu, nggak pernah minjem pinjol sudah. Emang ada ya? Ada nggak pinjol? Misalnya bank keliling, tahu bank keliling? Bang Emok. Bank Emok itu koperasi, speaknya koperasi. Syariah. Apakah syariah? Mungkin Sarimin dia. Iya. Nah ini didukung oleh siapa? Mereka. Syariah itu sekarang label kali ya? Label, mungkin Tapi transaksinya nggak syariah ya, kan? mungkin abang begini, saya suka ngaji nih kemana-mana, gua sakit hati sama orang itu. Bang, kira-kira ada nggak santet syariah? Mungkin bisa jadi begitu akhir zaman. Syariah itu brand ya? Dengan ditutup kayak begitu. Seakan-akan bahwa menghalalkan yang haram sebenarnya kan iya, gitu. menghalalkan haram Oh itu terjadi tuh, itu salah akan satu terjadi, saatnya kata Nabi akhir SAW. zaman tuh. Yang pertama ijarata sukhon wa muto'an, melihat kebatilan dan diikuti, dan hawa nafsu yang dituruti juga. Oh yang pelit juga banyak sih sebenarnya. Banyak. Di kantor banyak juga yang pelit, ada banyak juga, pelit ada. banyak ya. Ya, tapi yang pelit ikut ketawa aja dah. Iya. Silakan ketawa aja. Mau di kantor saya juga nggak apa-apa. Banyak juga yang pelit sih sebenarnya. Mau bahas pelit boleh sedikit? Boleh. Nih, Pelit banyak ikut, sih. mungkin. Karena banyak yang pelit nih. Ya pelit itu kan penyakit juga bang. Iya pasti dong. Janganin kalau bisa bukan penyakit ya mungkin Nabi ngasih doanya. Oh iya, Allah benar. na'udzubika minal ami wal hasal wa udina jubli wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid wa gahrijal. Bukhli kan penyakit. Bahkan penyakitnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penyakit bakhil, bait minar robi, bait minanas, bait minal jannah. Ini orang bakhil pelit, jauh dari Allah, jauh dari surga. Orang aja nggak suka. Ya enggak Bang? Ada Iya nggak? yang bakil-bakil nih. Ya. Sama yang sukon-sukon nih. Ah. Di kantor mana kayak gitu. Nih. Misalkan gimana nih? Bahaya lu. Neraka lu kan. Abang aneh tahu kan suka nongkrong di mana-mana iya. Ya, Anak juga. anak masa anak tongkrongan di sini deh. Ya bisa lah. Ya bisa. Kalau kita suka nongkrong, Bang, ketemu sama orang, itu kan kita apa ya? Kita terbuka deh untuk mereka. Betul. Kita datang nih. Lu nggak ngerokok nih. Nah, rokok gue. Iya, Kan gitu. iya. Ya dia ambil, ya kan? Tapi ada juga yang al-bukhl, bakhilnya itu dia punya rokok dibungkus. Tapi minta punya kawan. Bukan, dia ngambilnya mirip, Bang. Ih, ada begitu ya. Dia ngambil keris, Bang. Nih, Nah. kamera mah ada ketawa. Mungkin Ngerasa nih. Wah, katanya gua nih. Begitu. Itu bakhil yang luar biasa dalam perkumpulan bisa Itu kelihatan. salah satu ciri-ciri akhir zaman. Salah satu akhir zaman dan penyakit bakhil itu. Bakhil. Oke, sudah bakhil terus tadi Nafsu yang yang kedua diikuti. nafsu yang diikuti Ya. dan direncanakan. Dan ternyata Karena mereka survei dulu. Yang ketiga apa, Tat? wasalas yang ketiga nih kata Nabi wa ijab kullu dira'in bi'ra'in wa ijab
Wa ijab itu seseorang atau kelompok pribadi deh menulis sesuatu yang dia kagumi sendiri. Gimana tuh ceritanya? Contoh, kita semua kan mengalami sekarang zaman digital ya. Bang punya dong medsos? Ada. IG? Ya nggak aktif lah, biasa tapi. Oh, Facebook ada? Oh, udah nggak ada tuh kalau Facebook. Oh, gere. Mungkin punya ya, hadirin ya. Ya. Tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu aktif di sosmed sih. Oh gitu. Iya. Mungkin gara-gara ini masuk hal ini langsung nggak aktif ya. Enggak juga sebenarnya. Memang dari dulu saya nggak terlalu suka untuk kalau saya itu status WA aja nggak pernah muncul tuh. Muncul. Karena malas aja gitu. Di skrip yang lain ya. Enggak, maksudnya ya nggak pernah bikin status WA gitu. Memang nggak suka aja gitu. Menurut saya ya. Menurut saya. Orang lain silakan aja. Gimana kata Nabi? Wa ajib kullu jiroyin biroin. Berbangga diri dengan apa yang dia post. Berbangga diri dengan narsis. Berbangga diri dengan catatan dia. Contoh. Oke. Kalau di IG mungkin hadirin tahu itu suka di bawahnya ada logo love. Iya. Kalau di Facebook itu ada suka atau like. Oke. Ya kan? Pasti kita semua membutuhkan yang namanya like. Iya. Ya kan? Sampai ada orang menjual yang pengen beli like itu sampai 100.000 sampai demikian untuk yang like-nya itu banyak banget. Iya. Betul? Iya. Nah, nggak tahu sih. Tapi ada gitu ya? Ada mungkin anak-anak muda pakai apa bang? Oke. Begitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini, ajib di sini, kalau misalkan like itu kan bahasa Inggrisnya, suka bahasa Indonesia. Tapi pernah nggak kita mendownload aplikasi dengan bahasa Arab? Like itu belum kan? Belum. Karena saya pernah buka, ternyata dalam bahasa Arab ini, like atau suka itu adalah ajib. Ijab yang Nabi sebut. Kan Nabi bikin yang keselas wa ijab kullu diroin biroin. Dia berbangga diri dengan apa yang dia post. Oh iya. Pamer ya. Suka pamer ya. Suka pamer. Oh, okay. Dan ternyata kalau kita download aplikasi bahasa Arab, love, like, sukanya itu adalah ijab. Oh, oke. Dan ternyata ijab gitu berarti kita semua mungkin kelompok Gen Z, milenial, mereka adalah termasuk kaum salas yang ketiga ini salah satunya pengen diaku oleh orang banyak. Eksistensi diri. Oh. Berarti ini masuk dong. Masuk. Kata Nabi. Nah, video. Terus kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penyakit akhir zaman ada dua. Oke. Apa? Penyakit akhir zaman ada dua. Pertama malas ngaji. Oke. Kedua salah ngaji. Aliran sesat nih. Nah, gimana salah ngajinya? Termasuk yang harus pakai kopiah merah putih itu. Santa Claus maksudnya? Ada yang itu. Oh, mungkin kayak Santa Claus mungkin ya? Ya mungkin kopiah merah putih. Katanya kalau nggak pakai itu harus hilang kepala-kepalanya. Masya. Ada kan ya? Ada. Itu kayaknya sebelum Abah itu kayaknya ada gitu. Ada. Abah namanya. Gitu. Sebelum beli kopiah, mendingan kita beli dulu otak bang. Iya mungkin lah. Tapi itu ciri akhir zaman. Salah satu akhir zaman. Oke, salah satunya. Ya. Akhir zaman. Pertama malas ngaji. Kedua salah ngaji. Salah ngaji. Gimana salah ngaji? Saya punya pengalaman ya. Oke. Ada salah satu teman saya ngomong begini, ikut pengajian pak. Beres dia ikut pengajian, seminggu pulang dia ke rumah. Dia pulang ke rumah bilang ke ibu bapaknya, ayah, ibu, saya sudah ngaji. Ayah sama ibu harus ijab kabul nikah lagi. Karena waktu kemarin itu dalam keadaan musyrik. Masya Allah. Ini kata orang tuanya, Arisia anak sah, bahasa Sundanya begitu. Lu anak siapa? Akhirnya karena orang tuanya sayang sama dia, ya udah panggil gurunya kemari. Datang gurunya ke situ, niat mau dinikahkan lagi. Tapi seorang tua udah membawa para kiai-kiai, para pemuka agama yang mumpuni tentang hukum seperti ini. Ini banyak. Tapi memang kan banyak sekarang yang menyesatkan kan. Muncul aliran B dan C dan D dan sebagainya banyak. Pada akhir zaman. Ini akhir zaman. Itu ciri akhir zaman. Banyak tameng-tameng, salah satunya adalah orang ngomongnya itu Quran hadis. Quran hadis. Quran hadis. Bagus kan? Iya. Wa qala ta'ala. Kalau Allah itu hanya sebagai kamuflase doang. Tameng doang. Di belakang itu gimana? Kata Nabi akhir zaman itu dia berbicara qala Allah, qala ta'ala, al-qatl. Gayanya dia begini, al-qatl. Apa tuh al-qatl? Udah kayak ini ya,
Membunuh ya. Juleha Indonesia. Iya, Yes, kita mengkotor. Banyak orang membunuh akhir zaman itu akan membunuh sementara la adik. Alkatu. Saya membunuh tapi saya sendiri nggak tahu kenapa saya ngebunuh. Sementara yang dibunuh saya nggak tahu kenapa saya dibunuh. Nah ini banyak hal kayak begini. Itu berarti yang nyawa begitu murah itu? Nyawa begitu murah. Dia membunuh sementara dia nggak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang dibunuh lah, saya nggak tahu kenapa saya sampai dibunuh. Nanti kan kalau diperiksa polisi jawabannya pasti ada bisikan-bisikan gaib. Itu masuk ke dalam situ. Kenapa sebabiahnya yang tadi sebutin? Malas ngaji. Kenapa malas ngaji? Dia beranggapan ngaji itu yang penting ngaji diri. Satu, saya sering dijelasin. Janganin ngaji diri, jamaah anak yang ngaji duduk aja pegel. Lu suruh ngaji diri, iya. Iya. Ngaji itu sejam, 2 jam bang. Sama kawin lari dong ya. Nah, kawin lari dah lu. Kawin duduk aja pegel lari gitu. Paham lah. Paham ya, ya. Dia malas kayak begitu, malas ngaji. Oke. Kemudian udah malas ngaji begitu, dia ngambil dari hasil-hasil screenshot. Dia pikir yang namanya ngaji itu hanya untuk bocah. Sementara Nabi menjelaskan tolabul ilmu minal mahdi ilallah. Enggak ada yang namanya hadis keterangan tolabul ilmu minal mahdi ila zuad. Ngaji dari buayan orang tua sampai nikah, sampai sekolah, sampai lulus, sampai wisuda, sampai punya anak, sampai punya cucu. Lah, tapi illallah dari lahir sampai mati. Gitu. Abang tahu kitab Ihya Ulumuddin? Oh, belum tahu. 4 juz. 4 juz. Segini kitabnya, 1 juznya. Itu 4 juz. Kalau misalkan kita ngaji seminggu sekali, itu kitab kalau sepertinya belum habis kita pembahasan kitab, yang ngaji udah mati duluan. Ngajinya seminggu sekali, ya, betul. Karena banyak banget ya. Ya, makanya kalau segala sesuatu kita kan butuhkan ilmu bang. Iya. Nah dengan dikaitkan politik, ekonomi, sosial, kalau kita pengen berpolitik, contoh siapa ya? Sayyidina Muhammad, seorang politik tangguh. Politisi tangguh. Saya pengen dagang. Sayang banget di Indonesia tuh dikenalkannya tuh yang sedih-sedih Tat. Kalau Rasulullah tuh, saya nggak sepakat juga tuh. Gimana tuh? Ya Rasulullah tuh kan miskin. Ya, tuh. Padahal Rasulullah pada saat 40 tahun, pada saat dia 25 tahun, mungkin dia ketua HIPMI tuh di Indonesia. Kalau di Indonesia, pengusaha muda Indonesia, karena dia pengusaha paling kaya kan. Luar biasa. Ini jarang dimunculin tuh pelajaran kita, ya nggak? Ya kan. Terus dia politisi ulung. Karena negosiasi kemana-mana dia selalu berhasil. Iya betul. Dan perang itu adalah cara terakhir beliau untuk akhirnya apabila negosiasi politiknya nggak kejadian. Dan ada cara-cara. Dan ahli ekonomi dia. Ahli mau nyontoh apapun ada di sosok beliau. Ya artinya gitu. Tapi kita jarang untuk memunculkan itu sebagai profilingnya Rasulullah tuh. Seorang ulama ngomong begini bang. Saya sepakat tadi. Kenapa yang ditonjolkan Nabi itu fakir dan fakir. Iya betul. Seorang ngomong begini bang. Apabila berbicara kita bahwa Nabi kita Nabi faring fakir, ya syahadat ulang tuh orang. Kenapa sebabiahnya? Di kitab Budah Imam Busiri mengatakan Nabi SAW sama Allah ditawarin perantaraan Jibril. 2 gunung Uhud berupa emas. Nabi tolak. Betul. Karena apa? Kejuhudan Nabi Muhammad. Betul. Tawadu Nabi Muhammad. Wah kayak rumah saya tawadu. Taramawaduin. Tawadu 3. Sekarang taramawaduit gitu. Taramawaduit. Sama kayak McD Makel 5 itu. Allah. Tapi itu benar ya. Artinya bahwa kita tuh kan menariknya tuh bahwa Rasulullah yang begitu. Rasulullah itu adalah orang paling berpengaruh di dunia dalam versi apapun. Masya Allah luar biasa. Kan gitu ya. Tidak ada di dunia satupun yang tidak mengakui kalau orang yang paling berpengaruh di dunia itu nomor 1 pasti Muhammad SAW. Karena masa iya Rasulullah berpengaruh karena dia fakir, karena dia yatim, kan nggak mungkin. Betul. Karena dia memang sosok yang almost perfecto kan. Gitu. Dia ahli ekonomi, dia ahli politik, dia ahli perang, betul, kayak gitu ya. Berapa puluhan ratusan peperangan Nabi paling depan, betul. Dan dia orang paling depan. Nah, maaf memang nih, kita berbicara mungkin pernah, saya nggak tahu nih, titlenya, judulnya apa film nih, pernah nonton nggak? Perang Nabi dalam tenda, di mana? Oh iya, pernah nonton tuh. Ya kan? Itu di tenda terus Nabi tuh. Iya, padahal enggak tuh. Nah, dalam sejarah Al-Qur'annya nggak pernah ada tuh. Nah, ya kan? Sahabat kalau mau segera sesuatu lapor ke Nabi. Iya. Ini bertolak belakang, Bang. Iya, betul. Nabi dalam peperangan paling depan. Betul. Ini kita sedang berbicarakan tentang kesatriaan Nabi Muhammad, tentang tentara, tentang pemimpin umat, pemimpin pasukan. Iya. Ya kan? Kenapa dan pemimpin negara? Ya. Kenapa Nabi selalu di tenda? Ini bertolak belakang. Kita sedang berbicara Nabi Muhammad, bukan berbicara tentang Jenderal Sudirman. Betul. Kalau Jenderal Sudirman yang kita tahu, beliau seorang kiai, ahli strategi, Astra, ahli strategi. Dia di dalam tenda berdoa.
Begitupun Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad wagluj alaihim. Betul. Berlaku keraslah kepada mereka. Nabi kalau dihina, Nabi, naam. Ala giri, ada yang lain nggak yang kamu tahu? Kamu tahu cuma segitu doang kejelekan saya. Jelekan gue masih banyak yang lain. Gitu doang. Tapi kalau agama yang diserempet bang, Itu dia tuh. marah dia bang. Itu saya ingat petarung UFC itu. Habib. Oh, mungkin ada rahasia. Anda boleh hina saya, tapi Anda nggak boleh hina agama Mungkin dia metik dari hal itu ya. saya. Sangat. Karena kan semua temannya, khususnya Denny Cornier tuh, teman dia yang non-muslim tuh, menyatakan bahwa kalau ada petarung yang memang saya nggak bisa deskripsikan dengan kata-kata tuh Habib. Karena dia ketika latihan berat, sholat dia berhenti. Mendengar aja maksudnya. Ketika dia naik pesawat atau bagaimana, dia selalu baca Quran. Kalau pemain bola tuh Muhammad Salah tuh. Yang Salah. dia selalu membaca Quran di dalam pesawat dan sebagainya. Iya. Itu tuh maksud saya gitu. An-nida al-azan, mendengar azan dia berhenti. Betul. Kalau kita lagi ngobrol ngedengar azan, suara kita makin kencang. Betul. Suara kita nggak kedengeran sama azan, maksudnya kayak begitu. Terus satu lagi, janganin Nabi mewarisi kepada akhlak, kepada keberanian Sina Umar, tahu? Ya. Al-Faruq membedakan yang hak dan yang batil. Nih Nabi mengatakan begini. Ini menyambung kepada akhir zaman bang. Iya, betul begini. Jadi Nabi lagi duduk sama sahabat bang, lagi duduk santai-santai, gahwa gitu kan, lagi ngopi. Datang orang wah, bajunya putih karena sering gak pernah dicuci, pun jadi krem. Betul. Agak ngatung bang, gamisnya nih. Dia agak botak, rambutnya ikal keriting sebahu. Jidatnya hitam, maaf yang jidatnya hitam ya. Jidatnya hitam, ada nggak hitam men? Nggak sih. Celananya pada ngatung nggak nih? Celananya ngatung bang. Zaman Nabi ada. Celananya ngatung, bajunya putih ke krem-kreman, udah begitu jidatnya lebar, jidatnya hitam, keriting agak panjang. Nabi lagi duduk dikeliling sama sahabat, dia nunjuk ke Nabi. Ini kata orang itu, ya Muhammad i'mali, ya Muhammad i'dilu. Muhammad ibadah yang benar lu, yang adil lu jadi orang. Zaman itu sampai sekarang, siapa yang ibadahnya ajib sempurna? Siapa yang paling adil? Siapa yang paling sempurna? Siapa yang paling mulia? Setelah Nabi Muhammad pasti sahabat. Iya. Nabi nggak kenal, sahabat nggak kenal. Ini bang, yang pasang badan Sayyidina Umar. Umar pedang udah dibuka, Singa padang pasir. singa perang pasir. Alis udah ngangkat, tapi Nabi apa? Syuk, perhatiin aja. Khalas, udah jangan dijawab. Ya Rasul ini gimana? Tenang. Man anta? Ana Zul Khuwaisiroh dia bilang. Namanya Zul Khuwaisiroh. Inti berangkat lu. Daripada lu mati di sini ya, jangan jadi bebek geprek, lu pulang mendingan. Dia pulang bang. Beres pulang Nabi ngomong di depan sahabat. Ya ashabi wala sahabat-sahabatku. Iklam ketahuilah. Zul Khuwaisiroh nanti akan jaat yumul akhir, akan datang hari akhir keturunan dia. Oh ya? Ya. Kayak gimana? Yang akan datang keturunan dia akhir zaman akan mengatakan ini bid'ah, ini khurafat, ini dilarang, ini sesat, ini menyesatkan. Perhatikan, kalau saya hidup zaman itu, maka tangan saya yang akan memberantas keturunan dia. Jami. Kalau kita pahamin sekarang, 15 abad yang lalu Nabi ngomong, terjadi. Oke. Maaf ya, bang mau kemana bang? Nguludan, bid'ah lu. Mau kemana bang? Saudara saya meninggal mau tahlilan, nggak ada zaman nabinya. Yang jadi pertanyaan, emang lu ngalamin zaman Nabi? Emang zaman Nabi nggak ada? Dia bilang. Iya. Kalau kita ambil bahasa, nggak ada zaman Nabi. Kalau orang gitu sama orang Gen Z bang tanya, lu ngalamin zaman Soekarno nggak? Oh nggak ada zaman Soekarno, karena nggak lahir. Oh iya dong. Iya dong. Iya, begitupun kita nggak ada zaman Nabi, bukan nggak ada zaman Nabi, lu belum lahir. Iya. Kalau kita mengikuti Quran, hadis, isbah dan kias, oh ternyata jarah kubur boleh. Bahkan Nabi menjelaskan fazuruha, berjarahlah kalian semua. Oke. Karena dulu banyak orang meminta ke kuburan untuk meminta mbah, tolong dong segala macam. Nah, akhir zaman muncul itu. Akan datang. Dan yang diceritakan 15 abad lalu, maka dia usir, maka akan datang keturunan dia. Betul. Oh, oke. Banyak. Bang suka muludan bang. Ajaran siapa? Iya. Mau jarah bang? Nggak ada jadi nabinya. Oke. Oh mau hawa? Kayaknya. Oh manakib bang? Nggak ada bang. Kayaknya saya tahu deh kayaknya. Nggak usah disebut lah ya. Oh sebut lah. Biar aja gitu. Biar aja mereka. Nah ini. Karena Rasulullah kan tidak menghakimi juga kan. Apabila saya mengalami zaman itu, tangan saya yang akan membasmi. Oke. Tapi ya itu hebatnya ya, bahwa pada zaman itu Rasulullah kan nggak
nggak bereaksi jahat kan. Nggak Ya jahat. udah pergi aja, nggak apa-apa gitu. Bijaknya Nabi bang. Satu lagi ya. Hah? Ada keterangan begini, mungkin abang pernah suka ngaji ya. Apabila orang makan daging onta, harus wudu. Oke. Ada keterangan gitu. Iya. Mau di kitab manapun itu keterangan ada orang memakan daging onta itu harus wudu lagi. Oke. Beres. Itu harus ada hikayatnya. Ya kan? Kata Imam Syafi'i nggak harus wudu, nggak harus wudu. Imam Ahmad keterangannya ada kata Nabi ya udah wudu. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu nggak usah wudu. Hikayatnya gimana ini? Nggak langsung ujuk-ujuk langsung wudu dong. Ya. Nah, dari zaman Nabi di bang, Al-Sufah tuh makan gimana Nabi bang di Madinah. Nabi makan ikut makan, Nabi nggak makan dia nggak makan. Ya. Orang nggak makan dari pagi sampai malam bang, Ya. perutnya kosong, udah sehari setengah kosong. Ya. Ada sahabat ya Rasulullah, saya punya sekian nampan nih, kita makan sahabat semua. Bergembira semua. Ini mau masuk Isya, mau masuk Isya, maghrib belum. Ya. Ya udah, iya sahabi, lu sahabat kumpul. Kita makan malam. Beres makan malam bang, lagi makan nih. Ya. Ada orang yang kentut. Tahu dong, 1 hari setengah nggak makan, perut kosong, kentut kayak gimana? Ya. Udah gitu pakai mode silent. Getar doang. Nah, kayak bagaimana tuh bang? Ya kan? Itu semua kayak begini. Allah, ini karena, loh, masih hidup udah mau bangke kentutnya, apalagi udah mati lo kan? Nabi diam juga akhirnya. Kata Abu Hurairah begini, ini orang nggak sopan banget. Depan Nabi yang mulia lu kentut, depan makanan yang mulia lu kentut. Oke. Ada yang ngaku nggak? Ternyata masalah kentut dari dulu nggak ada yang ngaku bang. Oh dari dulu ceritanya gitu Dari ya? dulu sampai ada orang tua kita tentang yang di naik bus kan, siapa yang kentut belum bayar, gua udah bayar kan begitu. Iya. Ini zaman dulu nggak ngaku. Abu Oh, Hurairah. jadi ketidakjujuran si pengentut tuh dari Betul. dulu ya sebenarnya. Ya. Iya. Sampai Abu Hurairah, oke lu boleh nggak ngaku ya depan Rasul, depan gua semuanya, tapi ingat siapa yang udah makan, kita belum sholat Isya nih, Ah. ya kan? Gua tahu yang kentut berarti lu wudu pelakunya. Nabi diam bang, Nabi diam, Nabi bijaksananya Nabi perhatikan. Padahal Nabi bisa ngomong, ente ahli neraka, ente kufar kan bisa. Iya. Bijaknya Nabi gimana? Diam Nabi. Dia. Beres makan, sunnah Nabi bang. 3 kan? Betul. Tiga. Kalau kita kan sunnah Sunda 5. Sudah hanya. Semua masuk di sini ada lagi. Ini. Di sini juga ada. Itu begini kan ya. Ini mah gini kan. Semua. Ya kan? Nah udah beres makan Nabi diam. Nabi ngumumin, yang udah makan daging unta semua harus wudu. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, engkau pun makan daging unta. Ya, anak juga wudu. Perhatiin, Nabi nggak mempermalukan umatnya di hadapan para sahabatnya. Betul. Coba, Biasa tuh. tadi sebutin kopiah merah putih. Iya. Sesat lu, ahli neraka yang nggak pakai kopiah gua dalam neraka. Iya. Tapi Nabi gimana? Yang udah makan ini, malam ini makan sama saya, makan daging onta, semua wudu. Dari situ ada keterangan, udah makan daging onta, kita harus berwudu. Padahal Menutupi kelemahan sahabatnya yang kentut. betul. Perhatikan Nabi. Saking bijaksana. Allah. Tapi pemimpin kita, Di akhir zaman? Nabi meratakan semua harus wudu rata. Iya. Zaman Nabi rata. Zaman sekarang rata cuma hujan doang, BLT enggak. Iya. Kita agak berat tuh. Agak berat. Iya. Pokoknya yang dapat BLT 4L, lu lagi deh. Jangan garuk-garuk bang. Oke, selanjutnya Tat. Oke siap. Ya, mana lagi Tat? Oke, apa lagi? Tadi yang tadi udah berapa? Oh, 4 salah. ya kita Tiga, ya? salah 3. 3 ya. Terus Terus as-sa'ah garib. Waktu deket banget sih nih. kayaknya cepet banget gitu. Cepet banget waktu. Kemarin udah setahun, ya kita ngomong kayak gini nggak lama, 3 bulan udah akhir tahun. Wih, bener lagi tuh. Gak kerasa gitu. Gak kerasa kan? Udah hari Minggu aja nih. Udah hari Minggu lagi. 1 tahun kayak sebulan. Sebulan seminggu kayak sejam. Baru gua duduk kayaknya belum panas-panas banget di bujur gitu kan. Bangunan. Kalau bahasa Sunda ngerti Sunda ya? Mungkin orang Sunda Bogor dong. Cek orang Sundanya begini. Zaman bareto mah jelma patinggi-tinggi iman. Tapi akhir zaman patinggi-tinggi imah. Lihatin bangunan di mana-mana kosong dengan dalil anggaran akhir tahun. Anggaran akhir Padahal tuh anggaran akhir zaman tuh. akhir zaman. Apalagi bukit dihias. Bukit dihias. Tahu gunung-gunung? Udah bikin gunung-gunung udah terang bang, lampu-lampu estetik. Iya. Ngapain lampu estetik nih? Kopi.
Sekarang Kafe. anak-anak muda, Kafe kan? anak-anak muda bang, saya perhatiin di rumah sakit SMA udah ada yang cuci darah. Ya. SMA Diabetes. udah diabetes. Ya. Kenapa? Kalau diabetes malah umur 8 tahun, 5 Nah. tahun udah ada diabetes. Itu kasus baru setiap tahun 11.000 anak. Nah, apalagi yang Gen Z kayak begini, kemana-mana ini launching kafe baru, launching kopi baru, launching kopi baru. Itu bukan kopi. Itu akhir zaman tuh. Akhir zaman dah. Perhatiin, gunung dihias, gunung itu bang tempat yang gelap bang, tapi udah ada estetik buat IG story, buat lampu-lampu. Kalau udah berhias, contoh, orang udah berhias pasti mau berangkat. Ini gunung udah dihias, mau berangkat kemana? Berangkat kepada akhir zaman. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu nggak akan hari kiamat datang kecuali gunung di Hijaz, di Mekah dan Madinah itu gunung akan berlubang. Dipapas ya. Berlubang. Dibuat terowongan. Tahun 20 akhir 2000 ya tahun 90-an Sekarang lebih parah sih. akhirnya bikin terowongan Mina. Ya. Sekarang lebih parah. Betul. Nggak akan datang hari kiamat yang namanya Ka'bah ketutupan bayangan hitam. Ya, ya. Jam itu udah Ya. bisa luar biasa. Betul. Allah. Teori konspirasinya tuh ada apa namanya? Ada apa namanya? Lambang itu ya. Lambang sini kan sama Pak? Ya. Kan? Ya, tahu. Nah mereka bukan ngikutin jalan Nabi, mentor dia, malah mereka yang merangi Nabi. Oke, Tat, ini saya mau nanya, Tat. Beberapa hal nih saya baca ya, referensinya itu adalah bahwa salah satu ciri akhir zaman itu adalah ketika misalnya kan akan ada fase akhir zaman itu misalnya fase ketika nanti akan ada perang besar Siap. dan semua teknologi hilang. Betul. Jadi sebelum kiamat itu atau akhir zaman itu muncul perang yang semua teknologi hilang. Jadi kembali ke seperti Rasulullah menggunakan pedang, panah dan tombak tuh. Betul. Cerita itu saya ingin konfirmasi kebenarannya. Betul. Itu gimana, Dok? Masalah apa tadi internet ya? Internet hilang, Hilang. teknologi hilang. Itu ulah dicoba oleh orang US ya. Pada zaman stupid 19. Apa? COVID-19. Ya kan? Iya. Itu transportasi ditutup. Nah, dia udah mencoba. Transportasi. Alat komunikasi dihack sama mereka. Dan kita akan kembali ke masa kejayaan Islam. Kapan itu? Kita semua akan goni, semua akan kaya bang. Kaya. Iya. Saking kayanya kita mau sedekah kemana? Enggak ada yang terima sedekah. Nggak ada sedekah. Sekarang bang kaya semua bang. Abang rumahnya bocor. Mau minta tukang siapa? Ngapain ke benterin genteng? Sehari 100.000, 5 miliar gua punya. Beli dong, Pak. Ya. Bang lapar. Tukang bakso nggak ada yang lewat. Ngapain gua jualan bakso? Hah? Gua miliaran di rumah. Nah, gua naik angkot, Grab, ojek, nggak akan ada. Ya. Kembali kepada kejayaan Islam. Gimana sebelum keluar yang kita tahu kan Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj nggak akan keluar. Tapi ya maju dulu atau Dajjal dulu? Dajjal dulu dong. Ya, Dajjal dulu. Iya. Kita tahu Dajjal Aha. itu matanya kan nggak ada satu bang. Nah, itu persepsinya banyak loh. Ada yang bilang matanya memang nggak ada satu, ada yang matanya di tengah, itu macam-macam lah. Dicek bang, dicek. Picek berarti gini dong. Kalau mata satu di sini, Ya. ya kan? Dalam keterangan matanya picek. Picek berarti gini dong. Ya, di jidatnya kaf, fa, Kafir. ro, kafir, Ya. ya kan? Contohnya rambutnya keriting. Ini Dajjal asli nih. Oh, rambut keriting. Ya, ada yang keriting kan nih? Enggak ya? Ini Aman. Lurus nih. keritingnya berombak banget ya. Sebelum Dajjal yang asli ada tentara Dajjal yang masih kosong. Oh ya? Dajjal Tentaranya. tingkat RT deh. Tingkat RT bang. Aha. Apa tuh contohnya? Kita tahu contoh misalkan di negara India, ya kan? Siapa Sai tuh? Baba. Sai Baba. Oh. Pasir Keriting diginiin. tuh Sai Baba. Ya? Keriting. Iya, maka dari itu. Pasir diginiin jadi emas bang. Iya. Pasir diginiin jadi nasi beras. Ini bukankah segala sesuatu kun fayakun Allah mengatakan seperti itu? Ya, Allah ngasih. Buat apa? Buat istiqraj. Ini pengikutnya banyak banget. Ini kata Dajjal pernah ngehidupin orang mati. Bukan orang mati sebenarnya ini. Dajjal punya anak buah iblis. Oh, pura-pura mati. Panggil iblis. Sama dengan orang yang mati ini. Bapak lu di mana? Di sini. Ana bisa ikut bangunin orang nih.
Kalau misalnya saya bangun bapak ente nih, ente mau ikut saya nggak? Oh jelas, dibangunin sama dia bang. Nggak tahu itu jin, dia hidup dengan mereka. Bukan dia bisa ngidupin. Semua dengan izin Allah SWT. Tapi mati juga saya babanya. Saya bapak mati juga, artinya nggak kekal dong. Iya dong. Allah, saya bapak mati. Iya. Itu salah satu dajjal pengikutnya. Kita baru Itu baru dikasih, sebagian kecil tuh ya. baru kecil doang. Berarti jalan-jalan jago banget tuh. Oh luar biasa. Iya, sampai pada saat itu benar nggak cerita itu? Pada saat itu Sayyidina Umar itu ngomong sama Rasulullah, ya singa padang pasir Umar. Ya. Rasul kayaknya si Anu dajjal deh katanya. Saya bunuh sekarang. Rasulullah ketawa aja katanya gitu. Mar, kalau dia dajjal kamu yang mati katanya. Allah. Itu benar ya cerita itu ya? Betul kayak begitu. Gitu. Soalnya sebenarnya dajjal kayak begitu nggak dibasmi dengan tenaga, nggak pakai pedang. Hembusan nafas Nabi Isa. Iya. Allahu Akbar. Gitu doang Nabi Isa mati. Tapi benar nggak, Tat? Cerita akhir zaman yang menyatakan bahwa kekacauan dunia itu adalah tanda di mana Dajjal mau lahir, Betul. mau muncul ke dunia. Benar nggak? Jadi yang tadi Al-Qatl, bantaian di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Orang nggak tahu ngebuntu, kenapa gue kebunuh? Kenapa dibunuh saya? Oke. Kekacauan di mana-mana. Porak-poranda, gempa di mana-mana. Gempa di mana-mana. Bencana alam. Bencana alam di mana-mana. Betul. Salah satunya adalah ciri-ciri akhir zaman, biduan merajalela. Biduan merajalela. Apa itu? Biduan dalam arti apa nih? Harus tafsir nih. Biduan yang mereka tabarus memamerkan auratnya, bukan hanya suara tapi lenggok tubuhnya. Pemabukan merajalela. Oke. Biduan merajalela. Pemabukan merajalela. Prostitusi Dan merajalela. anehnya kadang-kadang yang mabuk nih bang, maaf ya, itu suka didukung sama orang tua. Saya suka ketemu. Masa? Saya selaku bebet majlis nih, jamaah yang saya datang umuran SMA gitu, kuliah, saya pantau, ya kan? Oh ya? Kalau misalkan ada yang mabok, saya panggil orang tuanya. Jawabannya adalah, Pak Ustadz, selama anak saya mabuk minuman saya dukung, selama tidak obat-obatan terlarang. Masya Allah. Perhatiin, Itu selama masih minum. jelas dia ngomong begitu. Lah, Terus kita mau bagaimana? itu gila ya. Hah? Selama tidak obat-obatan terlarang nggak jadi masalah. Yang penting minum nggak jadi masalah. Apakah karena kalau obat terlarang ada pasal? Satu kepala diganti. Homer kan jelas haram ya. Kalau kita ngaji innamal khamru wal maisiru rizqun min Allah. Jelas kan? Jelas. Justru disebut tuh Homer. Khamar dulu, dengan khamar sukara. Kata Nabi, wala akrabu mazi ila antum sukara hatta ta'lamu ma yagun. Jawaban orang tuanya selama bukan narkoba, Labas nggak jadi masalah. gila. Akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana anak saya, alhamdulillah Pak Ustadz nggak pernah kemana-mana, di rumah doang. Saya tahu, keluar doang, makan Pak Ustadz, nggak bergabung sama orang-orang kampung, sama teman-temannya. Anak tahu, anak lu itu nyimeng, tahu nyimeng ganja. Iya. Ketawa sendiri, makan banyak di rumah, siap PW. Anak-anak ganja saya sebutnya PW, posisi wenak. Iya. Ya nggak tahu. Dia di dalam rumah, maksiat nggak usah keluar, di dalam rumah ini udah ada semua. Iya, pesan bisa. Iya, karena BNN juga mengatakan itu. Betul kan? Bentuknya tuh sekarang bisa beli di online. Dan mereka tuh tahu bahasa sandinya sebenarnya. Nitip Iya. Banyak modusnya. di bawah anu. Iya, Tahu? betul. Selama enggak obat-obatan terlarang, enggak jadi masalah Pak Ustadz. Itu orang tua yang bilang. Orang tua. Enggak satu orang. Dan saya ketemu sama orang Bogor juga, Pak Ustadz, kalau minuman enggak jadi masalah. Hei, Bisa ya. enggak jadi masalah gimana? Kalau lu ngaji kemana-mana, Ustadz siapapun, yang pertama Allah sebut, innamal khamru Wal maisiru. rijsun min amali syaitan. Perbuatan setan, lu lakuin ini, setan mau kerja apa? Oke. Allah. Kita bukan ahli nujum nih, Tat. Tapi dengan segala tanda-tanda yang ada, apa kesimpulannya? Kesimpulan kita nih kata Nabi, harus ada solusi dong. Iya. Ya kan? Enggak, kita identifikasi dulu. Yap. Akhir zaman atau bukan? Akhir zaman. Oke. Udah banyak kan? Laki jadi perempuan. Perempuan jadi laki-laki. Katanya semua penyakit kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad itu muncul semua Kembali lagi. setelah Nabi Muhammad ya. Gay itu ya. Anak bersetubuh dengan orang tua. Ya, incest ya. Ya. Orang tua dibunuh sama anak. Itu kejadian dulu. Anak bunuh Punya orang tua. anak dibunuh.
di luar nikah. Zaman dulu zaman Nabi anak perempuan bantai semua. Ya, Firaun. Firaun Iya. dibuang semua. Supaya nggak muncul Nabi Musa kan. Betul. Dan sekarang kembali lagi. Kaum Sodom. Betul. Sekarang kembali lagi. Iya. Homer di mana-mana. Dan terang-terangan tuh. Zaman jahiliyah, Homer di mana? Maaf, sampai sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dia mabuk-mabuk karena belum turun ayat. Betul. Tapi orang mabuk zaman Nabi sahabat bang, ditampar sama Nabi sadar. Sekarang Tampar, ya saya salah siap. Sekarang ditampar, duel. Malah kiai disebut-sebut. Masing-masing kiai. Sementara kalau kita benar ngaji, di kitab Johar Tauhid, ija yagul, kalau kita mengucapkan dikasih sama kiai sama ustadz, jangan begih, jangan begitu. Dia ngucapin nafsi-nafsi kiai masing-masing. Joat yomal kiamat. Maka kelak hari kiamat ini orang jadi resiko. Resikonya gimana? Baik. Ini kata malaikat, hei ya masyarul hadirin. Ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini orang yang ngomong nafsi-nafsi bang, kepalanya dijegut oleh malaikat. Suf, perhatikan. Yang di muka alam dunia dikasih nasihat sama kiai, bilangin nafsi-nafsi, nih mukanya dia. Oke. Allah. Solusinya gimana, Tat? Solusi kita sekarang kata Pokoknya paling mudah deh, solusi paling Ya. mudah. Kadang-kadang orang kita tuh kalau dikasih tahu yang sulit-sulit tuh banyak alasannya. Yang paling mudah tuh. ya begitu. Yang tadi sebutin wal hawa nafsu nih, kita kasih tahu, duit-duit gua Iya itu. kan kayak gitu. Betul. Urusan lu apa? Betul. Dosa-dosa gua yang nanggung, ya kan? Yang pelit gua gitu. Yang pelit gua lu ikut campur. Bos kantor pelit ada juga gitu. Ada juga. Ada banyak. Nah, mungkin. Jangan dekat-dekat dah. Ini kata Nabi solusinya gimana? Fa alaika bi khuwasyati nafsik. Kita fokus sama kelompok kita aja, keluarga. Kerabat, handai tolan. Tarik kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir asatakal akrobin. Nasihatin orang terdekat dari kita. Lepasin masalah umum. Kita aja dulu nih. Anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, kerabat kita. Yang mau ya dengerin apa kita. Soalnya kita berstatement kayak gini, agama kan disebutnya bang, wala samil ukul, bukan berdasarkan logika. Misalnya saya tanya, Pak Kiai, bagaimana menurut Kiai? Oh, menurut saya agama nggak bisa kayak gitu bang, nggak bisa kayak begitu. Gimana agama? Agama la samil ukul. Kalau nggak ada di Quran, kita lihat di hadis. Di hadis nggak ada, di ijma, di ijma nggak ada, di kias. Ya, makanya katanya untuk menilai suatu agama jangan lihat pemeluknya, Ya, lihat ajarannya dong. lihat aja. Ya kan gitu ya. Betul. Siapa yang bawanya? Betul. Kalau misalnya kok begini sih agama Ya Islam? kan, orang kan gitu yang, oh Islam mabok-mabokan juga, Islam iya kan Jangan orang. Islam ya kan. Lihat ajarannya dong. Betul. Kan gitu ya, kan gitu. Oknum kalau dikumpulin bisa bikin satu gedung bang. Iya betul, oknum mah bisa bikin agama sendiri dia kalau ada kan gitu. Terus yang kedua apa Tat? Solusinya? Apa tuh? Solusi kita akrib minajlisil ulama. Deketin duduk dengan ulama-ulama. Ulamanya yang gimana? Nah ini saya mau tanya nih Tat, kabarnya yang paling banyak neraka juga banyak ulama Tat. Nah, ulama gimana dulu nih? Baru apa ulama nih? Nah, gitu kan? Ya, ulama yang tadi sebutin awal ya. Iya. Sebutin amal. Kalau Ta'ala, kalau Rasulullah, bajunya doang, imamahnya kedepan Vespa, Bang. Iya. Kalau jalan dia begini berat. Betul. Katanya akhir zaman banyak Ya, kita mau Ustadz KW tuh, Ustadz Pasu katanya gitu. ulama dunia, ulama akhirat sama ulama dunia. Boleh saya bahas di sini nggak apa-apa? Oke. Contoh. Kemarin kita ngalamin Bang yang namanya pilkada ya, pil. Iya. Ini kita ngalamin gimana? Pesta demokrasi lah. Ya, pesta demokrasi lah. Yang pesta kan kita tahu makan-makan ya, tapi rakyat tetap lapar. Nah, di mana pada Lanjut. Oh, iya. Saya aman aja. Aman aja. Gue juga aman. Lu kenapa ketawa? Biasa. Di mana dalam pesta demokrasi yang kata demokrasi demos itu dikatakan Aha. itu ada ulama dua. Oke. Udah ulama keras banget dong. Iya. Datang tim sukses ke dia, assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam sehat, alhamdulillah. Ada apa ya? Ini Kiai bawa amplop. Ada apa ya? Saya paslon bawa paslon nomor sekian Kiai. Itu apaan tuh? Ini uang Kiai 300.000 dari beliau. Haram. Tegas dong. Iya. Haram. Ini kata paslon tim sukses, anjay, keras banget nih orang kan. Artisi wa murtisi final. Yang menyogok, yang terima sogokan masuk neraka. neraka. Iya. Jadi yang nyogok itu nggak dosa bang, Iya. nggak dosa ya, nyogok nggak dosa. Dosa dong. Enggak dong. Iya, Artisi wa murtisi finar nggak dosa. Yang nyogok menerima sogokan neraka langsung. Iya. Oh iya. Ya kan syarat masuk neraka dosa. Ya jangan ngegas juga kali. Iya, enggak sih. Ya aman Aman kan? Iya. Dosa artisi wa murtisi yang nyogok yang sogokan neraka. Oke. Ini orang pikir, statementnya gede banget, keras banget nih aliran ya kan. Dia pulang, terima kasih Kiai. Pulang loh. Pulang dia. Kumpul di posko dia kan. Oke.
Kiai itu banyak pengikutnya, dapat nggak, keras deh, dikasih 300.000 dia nggak mau. Oke, pada Isya kita balik lagi. Ngapain? Bawa kaleng dus Supermi itu, isinya uang doang, 300 juta, 300 Juta. balik lagi. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Aneh udah bilang, ini beda lagi khususon. Khususon. Apa itu? Beda Kiai. Masuk ke dalam. Berapa ini? Dibuka 300 juta Kiai. 300 juta, 300. Dia lihat-lihat. Jadi paslon nomor seberapa? Lihat. Kayaknya tahu. 300.000 haram, 300 juta harum dia bilang. Iya. Jadi paslon nomor berapa? Aman-aman. Iya. Tutup ya. Udah begitu aja deh. Akhir zaman tuh ya. Akhir zaman, Masya Allah. Ada di kita. Ada saya tahu tuh. Udah. Pernah viral kayaknya videonya ya. Oh udah, jangan sebut dah. Iya, pernah viral ya. YTTA ya. Iya. Artinya gini, artinya bahwa memang yang paling harus kita jaga tuh keluarga kita dulu. Siap. Itu dia ya. Inti. Kita nggak bisa nolak akhir zaman akan terjadi. Ya. Dan kita mudah-mudahan salah satu umat yang nggak akan ngalamin hari huru hara Dan kiamat. saya nggak mau ketemu Dajjal. Jangan. Itu hal yang paling menyakitkan. Jangan deh. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin dajjal. Ya. Allah. Itu kurang lebih. Mudah-mudahan orang kita tuh bisa merefleksi diri lah. Artinya bahwa banyak kejadian di sekitar kita. Banyak orang tua yang tiba-tiba, saya baru dengar juga bahwa ada orang tua bilang selama bukan obat-obatan kayak minuman keras aman tuh, saya baru dengar juga gitu. Saya agak parno-parno juga sebagai orang tua kan. Kalau kita tarik lagi yaitu penyakit akhir zaman, malas ngaji, salah ngaji. Bakhil, salah ngaji, Salah ngaji. Maksiat direncanain. Samain. Kan gitu ya. Betul. Nah ini tahu doktrin tuh begini ya, mungkin botol kasih air tutup, nggak bisa ngapa-ngapain bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kurofat, bid'ah, segala sesuatu yang nggak ada zaman Nabi nggak boleh. Dianggap salah. Nah, itu juga tuh ya. Sesat. Itu akhir zaman tuh. Saya nanya, lu suka sayur asem nggak? Oh suka Pak Ustadz. Zaman Nabi nggak ada. Bid'ah nggak ada zaman Nabi. Oh enggak Pak Ustadz, bukan makanan, tentang peribadahan. Jam ada nggak? Udah umroh. Berarti nggak boleh ya jam dong. Udah umroh. Udah ngojai saya ke Mekah. Iya. Pesawat dong. Iya. Beres. Tahu sekarang di Mekah itu ada jembatan buat toa. Kereta. Ya. Jembatan dan kereta. Ya kan? Armina tuh kereta sekarang. Iya. Itu bid'ah dong. Iya. Zaman Nabi itu nggak ada. Iya. Jalan kaki harusnya. Kalau terowongan. Sofa Marwah granit bang. Betul. Dulu mah batu. Dulu batu. Iya, Kenapa dia umroh? Kenapa dia haji? Iya betul. Bid'ah. Iya. Kenapa ada di kantong? Iya. Jam aja kan? Oh iya jam. Nggak ada jam Rasulullah jam dinding. Dia gerah pas angin dah. Iya. Mudah-mudahan kita. Siap. Artinya gini loh, kita jangan buru-buru selalu menyalahkan hal politik, Siap. hal hukum dan sebagainya ya. Karena ada faktor lain yang memang kita harus tahu bahwa agama, khususnya agama mayoritas di Indonesia sebenarnya sudah mengajarkan dan mewarning itu. Kita kadang-kadang nggak kita sadari. Makanya keresahan saya pagi, tiba-tiba saya mengundang Ustadz pagi-pagi untuk bikin podcast ini. Betul. Itu keresahan saya sebenarnya. Ini pakai hukum nggak selesai, pakai politik tambah amburadul, ya kan? Ekonomi juga nggak jelas. Saya mau kembali ke ini deh, ke pusakanya umat Islam deh gitu. Jangan-jangan sudah dijelaskan sebelumnya, tapi kita yang nggak tahu. Itu sebenarnya yang gimana nih? Salah satu untuk mungkin grup milenial di luar sana ya. Jangan kemakan omongan yang mengatakan kembali kepada Quran hadis. Kembali kepada Quran hadis. Yang jadi pertanyaan, kalau kita kembali ke Quran hadis, berarti pernah keluar. Iya, benar. Bang kembali ke rumah, berarti pernah keluar rumah. Iya. Kita dari Quran hadis. Betul. Tapi masukin lagi bang tambah izma dan kias. Iya. Izma. Kalau nggak ada di Quran, berarti di hadis. Nggak ada di hadis, izma dan kias. Contoh bang, satu ya. Abang tahu kalau misalkan kita baru lahir kan diajanin bang. Ini ada orang nggak boleh diajanin bang. Banyak. Sementara yang ngomongnya dulu diajanin. Iya betul. Dan meninggal dunia kan suka diajanin lagi. Iya diajanin lagi. Dengan mengatakan jangan diajanin karena ajan itu untuk orang yang sholat. Kalau ulama mengatakan dari tadi ajan itu bukan hanya untuk sholat, puting beliung, hujan besar, kebakaran, banjir bandang, tsunami, ajan bang. Sampai abang punya duit juga suka ajan. Ajan betul. Sampai kalau dari jauh pulang ke rumah, saya azan dulu.
rumah itu harus kosong. Nah, betul. Datang azan. Ada ajanin dulu. Biasa. Dia Sama kayak sholat sunnah. Ya. Dari mana-mana kita. Betul. Sholat sunnah tuh sebagai rasa bersyukur kan. Syukur kan kita. datang ke satu tempat ya sholat sunnah 2 rakaat. Kan selalu begitu. Betul. Nah, sampai dia mengatakan begini. Harusnya jangan hayya 'alas shalah ganti. Saya belum pernah melihat lafaz azan itu diganti bukan hayya 'alas shalah untuk orang yang dalam kubur. Dia bilang ganti, jangan hayya 'alas shalah. Nanti kalau misalkan diajak sholat, dia bangun gimana? Gue bilang bagus, jadi nggak tahlilan, ya nggak keluar duit. Saya punya dapat ilmu. Tahlilan ya. Siap. Itu. Tadi tahlilan dulu. Cara udah ngedip dulu ya. Iya. Jadi saya bilang gini, kenapa kalau azan hayya 'alas shalah falah jawabnya bukan hayya 'alas shalah falah, tapi la haula wala quwata. Jadi menarik nih, saya bertanya, ada seorang alim mengatakan, karena sholat itu bukan soal kita, tapi soal Allah mengizinkan kamu sholat atau enggak. Maka jawabnya beda. Kalau Allah Akbar, asyhadu alla dan sebagainya. Pada saat hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi soal sholat atau enggak, kalau kamu enggak meraih Allah enggak akan kasih kamu sholat. Betul kan? Betul. Kita akhiri tadi. Dan satu lagi nih. Apa itu? Kita kebanyakan orang sekarang ada sedekah. Duafa, yatim, haji, umroh, segala macam. Tapi nggak ada sholatnya, 0 semua. Dan sholat adalah angka 1-nya. Dan itu salah satu tiang untuk menghindarkan kita dari akhir zaman. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, siap. Datang ke kita. Jazakallahu khair. Terima kasih. Singkat ini mengingatkan kita kembali ini bahwa kita ini manusia, kita bukan siapa-siapa, dan akhir zaman itu bukan kiasan, tapi itu cerita dan akan terjadi dan itu diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus banyak belajar soal itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah datang ke podcast kita di edisi hari ini. Saya Maulana Sarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia, asal dari Caringin, Bogor. Sekarang kalau ngomongin tentang tanda-tanda akhir zaman itu udah semakin kelihatan ya. Maksiat di mana-mana, kadang dilakuinnya secara terang-terangan. Mirisnya lagi banyak anak remaja yang pacaran, mesra-mesraan, terus dibuat konten. Ditambah juga banyak orang-orang zolim yang bikin meresahkan. Makanya zaman sekarang tuh harus banget deh pinter-pinter pilih temen. Juga harus bisa mewaspadai orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Karena kan kalau kita nggak kuat iman, nggak dekat dengan agama tuh khawatir banget, gampang terkena hal-hal negatif yang bisa ngerugiin diri kita sendiri. Apalagi kalau jadi orang tua ya, harus bener-bener bisa ngejaga anak kita. Karena kan kasih sayang dan perhatian orang tua itu sangat mempengaruhi anak-anak ya, apalagi remaja yang masih labil. Orang tua kan harus bisa mengontrol kegiatan anaknya, apa aja yang dilakuin sama mereka di belakang kita. Makanya zaman sekarang tuh penting banget memperdalam ilmu agama, memperkuat iman supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita harus banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata ini, yaitu statementnya yaitu sangat miris sekali. Di antara tanda-tanda akhir zaman kiamat yang pertama yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, seperti dalam kitab hadis Arba'in hadis yang kedua ya. Dan sekarang banyak sekali moral-moral anak yang tidak baik, tidak bagus, seperti durhaka kepada orang tua yang melalaikan anak yang melalaikan orang tuanya ketika sudah lansia. Bahkan ada yang sampai anaknya itu menitipkan ke panti asuhan. Ya, sangat miris sekali lah, gitu ya. Tanda-tanda akhir zaman ini. Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, tentunya kita harus banyak belajar, mendatangi para ulama ya, yang dekat dengan Allah. Maka kita
kita juga harus mendatangi ulama. Karena dengan kita mendatangi ulama, mengenal ulama, duduk bareng dengan ulama, yaitu dengan cara bertanya ketika kita tidak tahu, dan juga kita belajar ilmu-ilmu agama yang benar, ya. Karena dengan mempelajari ilmu agama yang benar, kita akan memperbaiki atau dapat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tanda-tanda itu adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik entah yang baiknya terjadi atau yang buruknya terjadi. Intinya sebagai kita makhluk untuk lebih waspada, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ketika ada hal yang buruk tapi kita tidak sadar bahwasanya itu semua dari Allah, makanya perbaiki diri kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah untuk kita bisa mendekatkan diri, satu ya, niat dalam hati diri kita pengen berubah, pengen bisa. Kalau sudah niat pengen berubah, pengen bisa, pasti mendapat lingkungan yang baik, dan kita juga akan memilih dan memilah mana lingkungan yang baik dan mana yang buruk. Dari situlah langkah awal kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya.